Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Nur Hasanah dari Prodi PIAUD kelas 1A IMISNU Temanggung. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat-hakikat Pancasila. Pengertian Pancasila. Secara etimologis, istilah Pancasila berasal dari Sanskerta, dari India atau bahasa kata Brahmana. Adapun bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prakerta. Menurut Muhammad Yamin, dalam bahasa Sanskerta, perkataan Pancasila memiliki dua macam arti secara leksial, yaitu panca artinya 5 dan sila artinya vokal. Mempelajari Pancasila sebagai dasar negara, ideologi, ajaran tentang nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup bangsa Indonesia adalah kewajiban moral seluruh warga Indonesia. Pancasila yang benar dan sah atau otentik adalah yang tercantum dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hakikat Pancasila terdiri dari 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan berasal dari kata Tuhan, ialah Allah, pencipta segala yang ada dan semua makhluk. Yang Maha Esa berarti yang Maha Tunggal, tidak sekutu, Esa dalam zatnya, Esa dalam sifatnya. Esa dalam perbuatannya artinya bahwa zat Tuhan tidak terdiri dari zat-zat banyak, lalu menjadi satu. Bahwa sifat Tuhan adalah sempurna, bahwa perbuatan Tuhan tidak dapat disamai oleh siapapun. Jadi, ketuhanan yang Maha Esa mengandung pengertian dan keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa, pencipta alam semesta beserta isinya. Keyakinan adanya Tuhan yang Maha Esa itu bukanlah suatu dogma atau kepercayaan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya melalui akal pikiran, melainkan suatu kepercayaan yang berakar pada pengetahuan yang benar yang dapat diuji atau dibuktikan melalui kaidah-kaidah logika. Bagi dan di dalam negara Indonesia, tidak boleh adanya pertentangan dalam hal ketuhanan yang Maha Esa. Tidak boleh ada sikap dan perbuatan yang anti keutuhan yang Maha Esa dan anti keagamaan, serta tidak boleh ada paksaan agama. Dengan kata lain, di negara Indonesia tidak ada paham yang meniadakan Tuhan yang Maha Esa atau ateisme. Sebagai sila pertama, Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa menjadi sumber pokok kehidupan. Hakikat pengertian itu sesuai dengan A. Pembukaan UUD 1945 yang berbunyi antara lain atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. B. Pasal 29 UUD 1945. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan berasal dari kata manusia, yaitu makhluk berbudi yang mempunyai potensi pikir, rasa, dan cipta. Karena potensi inilah manusia menduduki martabat yang tinggi. Dengan akal budinya manusia menjadi berkebudayaan. Dengan budi nuraninya manusia yang menyadari nilai-nilai adil mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma yang objektif, tidak subjektif, apalagi sewenang-wenang. Beradab berasal dari kata adab yang berarti budaya, mengandung arti bahwa sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan nilai budaya, terutama norma sosial dan kesusilaan. Mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan, atau moral. Jadi, kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kesadaran sikap dan perbuatan manusia yang didasarkan kepada potensi budi nurani manusia dalam hubungan dengan norma-norma dan kebudayaan umumnya, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia, maupun terhadap alam dan hewan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab telah tersimpul cita-cita kemanusiaan yang lengkap, yang adil dan beradab
memenuhi seluruh hakikat makhluk manusia. Sila 2 ini diliputi dan dijiwai. Sila 1 hal ini berarti bahwa kemanusiaan yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan kodrat manusia sebagai ciptaannya. Hakikat pengertian di atas sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea yang pertama dan pasal-pasal 27, 28, 29, 30 UUD 1945. Sila 3. Persatuan Indonesia. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh, tidak terpecah belah. Persatuan berarti bersatunya bermacam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Indonesia mengandung 2 makna, yaitu makna geografis dan makna bangsa dalam arti politis. Jadi, persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Bangsa yang mendiami wilayah Indonesia bersatu karena didorong untuk mencapai kehidupan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa Indonesia, bertujuan memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Persatuan Indonesia adalah perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Sila 1 dan Sila 2. Nasionalisme Indonesia mengatasi paham golongan, suku bangsa. Sebaliknya, membina tumbuhnya persatuan dan kesatuan sebagai satu bangsa yang padu dan tidak terpecah belah oleh sebab apapun. Hakikat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal-pasal 1, 32, 35, dan 36 UUD 1945. 4. Sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan berasal dari kata rakyat yang berarti sekelompok manusia dari suatu wilayah tertentu. Kerakyatan dalam hubungan dengan sila 4 bahwa kekuasaan yang tertinggi berada di tangan rakyat. Kebijaksanaan berarti penggunaan pikiran atau rasio yang sehat dengan selalu mempertimbangkan persatuan dan kesatuan bangsa, kepentingan rakyat, dan dilaksanakan dengan sadar, jujur, dan bertanggung jawab. Permusyawaratan adalah suatu tata cara khas kepribadian Indonesia untuk merumuskan dan memutuskan sesuatu hal berdasarkan kehendak rakyat hingga mencapai keputusan yang berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat. Perwakilan adalah suatu sistem dalam arti tata cara atau prosedural mengusahakan turut sertanya rakyat mengambil bagian dalam kehidupan bernegara melalui badan-badan perwakilan. Sila keempat adalah bahwa rakyat dalam menjalankan kekuasaannya melalui sistem perwakilan dan keputusan-keputusannya diambil dengan jalan musyawarah dengan pikiran yang sehat serta penuh tanggung jawab baik kepada Tuhan Yang Maha Esa maupun kepada rakyat yang diwakilkannya. Hakikat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD alinea 4 dan pasal-pasal 1, 2, 3, 28, dan 37 UUD 1945. 5. Sila kelima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial berarti keadilan yang berlaku dalam masyarakat di segala bidang kehidupan, baik materi maupun spiritual. Seluruh rakyat Indonesia berarti setiap orang yang menjadi rakyat Indonesia, baik yang berdiam di wilayah kekuasaan Republik Indonesia maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Sila kelima berarti bahwa setiap orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan. Sila keadilan sosial adalah tujuan dari 4 sila yang mendahulunya, merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam bernegara, yang perwujudannya ialah tata masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Hakikat pengertian itu sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alinea kedua dan pasal-pasal 23, 27, 28, 29, 31, dan 34 UUD 1945. Perwujudan Pancasila dalam UUD 1945. Perwujudan Pancasila dalam UUD 1945 bersifat imperatif atau mengikat.
Pancasila sebagai dasar negara, sedangkan UUD merupakan penjabaran dari isi Pancasila. Penegasan Pancasila sebagai dasar negara tercantum dalam TAP MPR nomor 18, MPR 1998. Pancasila mempunyai fungsi dan kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara dan merupakan unsur penentu berlakunya ketertiban hukum di Indonesia. Dengan demikian, Pancasila merupakan inti dari pembukaan UUD 1945. Itu terbukti pada alinea keempat yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam UUD. Pembukaan maupun Pancasila tidak bisa dirubah maupun diganti oleh siapapun, karena merubah ataupun mengganti berarti membubarkan proklamasi yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945, karena Pancasila merupakan fundamental terbentuknya bangsa Indonesia. Sebagai substansi esensial daripada pembukaan UUD 1945 dan sumber dari segala sumber hukum Republik Indonesia. Hal terpenting yang bagi bangsa Indonesia adalah mewujudkan cita-citanya sesuai dengan Pancasila. Artinya, cara dan hasilnya tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan UUD 1945. Mulanya adalah Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka, manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan dan kehidupan kenegaraan. Oleh karena itu, pengamalannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia. Setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengamalan Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan baik di pusat maupun di daerah.